Kamu ingin bisa membuat diagram seperti ini, atau seperti ini menggunakan RStudio? Tonton terus video tutorial di sini. Jangan di-skip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya pada section School of Art. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai diagram pencar menggunakan package ggplot2. Di sini ada beberapa package tambahan, yaitu package MASS dan ggrepel. Di sini sudah saya tampilkan script untuk diagram pencarnya atau sketcher plot. Nah, yang pertama kita memanggil dulu beberapa package yang akan kita gunakan. Yang utama yaitu ggplot2, saya run. Library-nya sudah masuk di konsol, kemudian mass, saya run. Nah, mass itu apa? Di sini saya akan carikan. Mass itu adalah package yang digunakan untuk support function dan dataset for variables and ripples mass. Jadi di sini kita bisa menggunakan data yang ada di package ini untuk latihan ya, teman-teman. Nah, kemudian kita akan menggunakan ggrepel. Nah, ini sudah saya panggil juga. Apa itu package-nya? Kita bisa cari di sini ggrepel. Nah, di sini this package contain extract geom for ggplot2. Jadi di sini adalah package tambahan untuk menyokong atau mendukung beberapa keterangan atau plot atau tambahan ya pada ggplot yang tidak ada. Jadi yang berhubungan dengan geomnya. Nah, di sini ada geom text sama geom label. Ini lebih ke pemberian teks ataupun label. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan data satu yang berasal dari package mass. Di sini melanoma. Kita run. Nah, data satu melanoma sudah masuk di sini ya. Data satu ada 205 observasi dengan 7 variabel. Saya buka dulu datanya. Ini dia data satu, ada waktu, status, seks atau jenis kelamin, umur, tahun, kemudian thickness, kemudian ada ulcer. Apa itu data melanoma? Kita bisa cari di sini. Karena kita menggunakan package mass, jadi kita buka dulu package mass-nya, kemudian kita cari M. Nah, di sini melanoma. Nah, data ini adalah survival from malignant melanoma. Jadi melanoma ini semacam penyakit ya, teman-teman. Di sini datanya dari 205 pasien. Jadi ini untuk latihan aja, nanti teman-teman jika ingin membuat sketcher plot dari data teman-teman bisa disesuaikan ya. Nah, di sini saya buat untuk yang pertama diagram pencar sederhana. Ggplot dari data 1, kemudian X-nya adalah umur, Y-nya adalah waktu. Nah, geom point-nya saya aktifkan, saya run. Nah, ini dia hasilnya, teman-teman. Ini adalah diagram pencarnya atau sketcher plotnya. Di sini sumbu X-nya adalah umur, sumbu Y-nya adalah waktu, time. Nah, ini adalah yang paling sederhana. Nah, kita bisa mengaturnya agar lebih advance. Nah, kemudian yang kedua kita mengatur warna titik. Di sini warnanya hitam. Kita ganti warnanya dengan kode ini. Nah, ini adalah biru. Oke, nah ini dia birunya tapi lebih light. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan warna apa yang diinginkan. Selain mengganti warna, kita bisa mengatur ukuran titik. Nah, ini size-nya saya tambahkan pada geomplot juga ya. Size-nya 5. Jadi ukurannya akan lebih besar. Saya run. Nah, ini dia munculnya lebih besar. Ukurannya 5. Nah, kemudian yang keempat kita bisa memilih karakter. Karena di sini adalah lingkaran ya, teman-teman. Saya akan merubah menggunakan shape 17. Jadi karakter ke-17 yaitu segitiga. Nah, ini saya zoom. Nah, ini dia bentuknya segitiga ya, teman-teman. Oke, kemudian mengatur tema. Di sini temanya kita tambahkan plus, temanya apa yang sesuai yang kita inginkan. Ada klasik, dark, minimal dan lainnya. Nah,
saya definisikan terlebih dahulu pencar 1 itu merupakan ggplot dari data 1 ya, X-nya umur, Y-nya waktu. Kemudian geopoint-nya ada ukurannya sama warnanya, saya run. Kalau pencar 1 saya run, nah ini dia. Sama ya, warna biru, kemudian ukurannya 5. Kemudian tema klasik saya run. Nah, klasik hanya ada garis pada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian tema dark, berarti gelap di belakangnya. Kemudian tema minimal. Nah, minimal hanya garisnya saja. Ya, ada garis setiap pada sumbu Y maupun sumbu X sesuai dengan skalanya. Nah, kalau saya lebih suka pada tema klasik ini. Nah, kemudian kita menambahkan distribusi pada kedua sumbu. Jadi kita tambahkan distribusinya, ditambahkan geom. Saya run. Nah, ini dia ada distribusinya ya di sumbu X sama sumbu Y-nya. Jadi pada X sekian ada satu data di sini. Kemudian pada X sekian ada satu data, 1. Nah, kalau menumpuk seperti ini berarti ada lebih dari 1 atau sangat berdekatan sekali ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan memberikan teks. Nah, memberikan teks ini menggunakan tadi tambahan yaitu geom text repel. Di sini karena memang pemberian teks ini tidak ada pada ggplot2, jadi kita menambahkan tadi ya, ini menggunakan ggRepel. Oke, ini dia yang ke-9 ya, memberikan teks dulu, saya run. Nah, di konsol ada tulisan warningnya, ada 27 unlabel karena terlalu banyak overlap. Saya zoom. Oke, ini ya, di sini ada yang overlap, jadi ada yang tidak muncul angkanya. Seperti ini mungkin. Selanjutnya memberikan label. Nah, saya run. Di sini ada 80 yang tidak ada labelnya karena terlalu banyak overlap. Nah, di sini ada ya beberapa yang tidak ada labelnya. Seperti ini nih, terlalu ramai. Oke, baik. Kemudian nomor 11, kita akan memberikan ukuran berbeda berdasarkan kelompok tertentu. Karena saya akan membuat ukurannya berdasarkan status. Jadi di sini geopoint-nya saya tambahkan size-nya berdasarkan status. Pakai fungsi ice. Saya run. Nah, ini dia ya teman-teman, muncul. Di sini ada statusnya, menunjukkan ukuran. Karena di data 1 tadi statusnya ada 1, 2, 3. Gitu ya. Jadi ukurannya saya zoom. Nah, ini dia ada 1 sampai 3. Nah, intervalnya sesuai dengan area. Nanti kita bisa menyesuaikan sendiri intervalnya. 1, 2, 3. Nah, itu. Nomor 12 memberikan warna berbeda berdasarkan nilai tertentu. Ini datanya thickness, saya run. Nah, ini nilainya seperti ini teman-teman. Jadi beragam sekali. Terus kemudian warnanya berdasarkan thickness. Saya run. Nah, ini dia warnanya. Jadi warnanya gradasi gini ya teman-teman, jadi lebih bagus. Nah, jadi warnanya kalau teman-teman ingin membuat warna lain juga bisa disesuaikan. Nah, kemudian mengatur posisi legenda. Tinggal teman-teman mau naruh legenda thickness sama statusnya itu di mana. Misalkan di sini saya tambahkan legend position top. Berarti kita taruh di atas. Nah, ada di atas nih teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya legend positionnya di bottom. Saya run. Nah, ini ada di bawah. Ini ada di left. Di kiri. Jadi yang selanjutnya yaitu kita akan menambahkan none di sini. Berarti kita akan menghapus legendanya. Saya run. Nah, ini tidak ada legenda sama sekali. Ini sedikit membingungkan ya teman-teman ya, apa arti warna dengan ukurannya. Oke. Kemudian nomor 14, kalau teman-teman ingin menambahkan judul, tinggal ditambahkan fungsi labs. Kemudian ada subtitles, kemudian ada caption. Nah, kemudian ada sumbu X-nya apa, age, sumbu Y-nya time. Oke, kita atur ya, kalau ini kan depannya nggak kapital, kalau ini kita sesuaikan dengan keinginan kita. Oke, saya run. Nah, ini dia muncul teman-teman. Miles per gallon versus horsepower. Nah, ini ada color, number of cylinders, dan size lain-lainnya. Nah, ini tergantung teman-teman mau nulis apa.
Ini ada judul, kemudian ada subjudulnya. Kemudian di sini ada ditambahkan bawahnya ini. Caption bawahnya ya teman-teman ya. Jadi datanya dari apa? Itu. Nah, kemudian kita bisa mengatur posisinya. Kalau ini kan adalah posisi yang sudah ditentukan oleh R-nya. Nah, kita bisa sendiri menentukan posisinya mau diletakkan di mana nih. Misalkan judulnya mau center dan lain-lainnya. Nah, tinggal kita atur. Nah, di sini sedikit lebih complicated. Ditambah untuk temanya. Nah, plot. Title-nya lokasinya di mana. Nah, elemen teksnya dari warnanya menjadi kita ubah biru, ukurannya 20 lebih besar, kemudian tebal, bold, kemudian ini letaknya di mana. Horizontal adjustment-nya. Nah, kemudian ini subtitle-nya atau subjudulnya sama, kita atur tapi warnanya hitam saja. Kemudian ini juga kita atur tapi italic. Oke, kita run ya, teman-teman. Nah, ini jadinya. Horizontal adjustment-nya ini menentukan bahwa dia letaknya di mana. Kalau 0,5 berarti dia ada di tengah. Kalau di sini 0 berarti dia ada di kiri. Ya, teman-teman ya. Nah, ini sesuai, warnanya sudah diatur, kemudian tebal, ukurannya 20. Nah, kalau subjudulnya ukurannya 13, juga tebal, ada di center. Nah, ini italic ya teman-teman, sesuai yang diatur. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian nomor 16 kita akan menambahkan garis regresi. Nah, di sini data yang dimasukkan sama data 1, kemudian X-nya waktu, X-nya umur, Y-nya waktu, kemudian kita tambahkan color-nya itu berdasarkan faktor status. Ya. Kemudian kita tambahkan statistika smooth-nya. Kita menggunakan metodenya regresi linear sederhana atau LM, itu adalah linear model. Nah, garis regresinya kita beri warna merah, kemudian tidak ada standar errornya atau false, kita isi false, ukuran garisnya 1. Oke, teman-teman kita run. Nah, ini dia. Ini dia faktornya kan menunjukkan warnanya ya. Faktornya berdasarkan statusnya. Ada 1, 2, 3 tadi statusnya. Kemudian kita beri warna yang berbeda. Nah, ini adalah garis regresinya berwarna merah, ukurannya 1 tanpa standar error. Nah, seperti ini. Jadi, teman-teman bisa menyesuaikan dengan data yang teman-teman miliki. Nah, kemudian yang ke-17 kita menambahkan garis regresi dengan standar error. Tinggal diubah yang bagian SE-nya ini true. Saya run. Nah, di sini ada standar errornya. Standar error ini berupa abu-abu ini ya. Jadi ada standar error yang positif dan negatif, seperti selang. Nah, kemudian yang nomor 18 kita akan menambahkan garis secara manual. Perbedaannya ada di geom smooth-nya, tentunya di ini ada intercept, berarti titik intercept-nya berapa, kemudian kemiringannya berapa, kemudian warnanya merah, kemudian tipe garisnya kita bikin putus-putus, kemudian ukurannya 0,5. Ya teman-teman, saya run. Nah, ini dia, saya zoom. Nah, ini di sini intercept-nya, kemudian di sini slope-nya karena minus 0,75, kemudian di sini warnanya merah dan ukurannya 0,5. Nomor 19 kita akan mengganti judul pada legenda. Di sini kan legendanya judulnya faktor dalam kurung status. Ini kurang enak dilihat. Jadi kita akan menggantinya. Kita menggunakan perintah untuk membuat regresi, hanya ditambahkan fungsi label. Di sini ditambahkan judul ya, ini untuk judul gambarnya. Kemudian ada sumbu X, sumbu Y, kemudian warna status. Nah, colornya ini faktor dalam kurung status akan berubah menjadi status. Nah, saya run. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dia punya judul, kemudian ada sumbu Y, sumbu X yang sudah kita atur, kemudian legendanya hanya status. Jadi lebih bagus dilihat. Oke, kemudian ada multiple scatter plot. Nah, di sini akan membuat lebih dari satu. Dalam artian nanti dalam satu gambar ini disajikan beberapa plot. Untuk lebih jelas, kita lihat ya teman-teman. Di sini sama perintahnya, hanya color, faktor status. Jadi tambahkan di sini. Karena kita akan membuat beberapa garis nantinya. Tentunya ada poinnya, titiknya, kemudian ada geom smooth-nya. Kita menggunakan linear model lagi, tanpa standar error. Saya run. Nah, ini dia teman-teman.
ada 3 warna, kemudian ada 3 garis linear modelnya. Jadi ini lebih kompleks. Oke, kemudian kita memilih karakter poin yang berbeda. Jadi agar memudahkan, selain warna misalkan, bisa diganti dengan karakternya yang berbeda. Kita pilih shape, faktor statusnya juga. Oke, kemudian SE-nya kita coba true, sehingga nanti akan ada standar error. Saya run. Nah ini dia, warnanya berbeda, biru, hijau, dan orange. Nah kemudian ada garis linear modelnya, kemudian ada standar errornya. Nah karena biru mulai datanya di sini, jadi dia hanya garisnya sini sampai sini. Sedangkan hijau datanya mulai ini sampai sini, yang disesuaikan garisnya ya. Oke, kemudian kita nomor 12, mengatur warna secara manual. Jadi kita akan mengaturnya secara manual semua warnanya. Jadi biar lebih rapi lagi, saya tambahkan yang lain seperti judul dan kemudian ada legendanya. Nah, di sini agak lebih panjang ya teman-teman. Ini seperti merangkum dari yang sebelum-sebelumnya. Oke, jadi di sini sama ya seperti yang di atas. Kita membedakan berdasarkan warna dan juga berdasarkan bentuk. Nah, kemudian kita menambahkan geom point-nya untuk menunjukkan titiknya. Kemudian kita menggunakan geom smooth untuk menambahkan linear model. Kemudian standar error-nya dan juga ada full range-nya. Nah, kemudian ada skala secara manualnya, kita tambahkan 3, 16, dan 17. Scale shape, jadi ini bentuk. Nah, bentuknya kan tadi otomatis ya dipilihkan oleh R-nya, kalau ini kita tentukan sendiri, yaitu 3, 16, 17. Nah, scale color manualnya juga tadi seperti ini, hijau, biru, dan orange ini ditentukan oleh R. Nah, ini saya tentukan secara manual. Nah, tambahkan dark blue, maroon, dan dark gray. Nah, kemudian kita tambahkan judulnya, kemudian sumbu X dan sumbu Y. Nah, temanya, tema favorit saya, klasik, kemudian legendanya saya tulis di bottom atau di bawah. Oke, saya run semua. Nah, ini dia hasilnya. Sumbu X, sumbu Y, legenda di bawah, kemudian judulnya di atas. Oke teman-teman, demikian video pada kali ini. Silahkan jika ada pertanyaan bisa sampaikan pada kolom komentar atau email langsung ke email saya yang sudah saya tulis pada deskripsi video ini. Jika suka, silahkan like dan share video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.